coach, dan coaching. Bersama saya, Agnes Irene Panjaitan dari SMK Negeri 3 Sibolga. Nama saya Eti Asnela dari SMA Negeri 4 Sibolga. Bersama saya, Siswa Bagon dari SMA Negeri 4 Sibolga. Bersama saya Ahmad dari SD Negeri 3 Sibolga. Selamat menyaksikan. Oke, selamat siang Bu Eti. Selamat siang Pak Hotman. Apa kabarnya Bu Eti? Baik Pak. Oke ya, sebelumnya ya kita ingin mendiskusikan dulu tentang rubrik penilaian daripada coaching kita pada hari ini yang akan Ibu laksanakan ya. Pada coaching kita hari ini, dan coaching itu ya akan saya amati, kemudian saya akan nilai sesuai dengan standar penilaian daripada rubrik yang telah kita sepakati. Misalnya, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Bagaimana kita memberikan pertanyaan berbobot kepada kuci, kemudian bagaimana kuci tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari kuci. Nah, ini dia. Kemudian yang terpenting yang jangan Ibu lupakan itu ya, prinsip daripada kuci itu harus Ibu laksanakan, yaitu diantaranya kemitraan, proses kreatif, ya, kemudian memaksimalkan daripada potensi. Jadi inilah yang harus Ibu perhatikan, jangan lupakan. Kemudian ya, ada ini yang mau saya tanyakan kepada Ibu ya. Yang pertama yang saya akan tanyakan itu, kompetensi apa kira-kira yang ingin Ibu kembangkan pada coaching pada hari ini? Itu apa? Baik, terima kasih Pak. Ada tiga kompetensi inti Pak yang akan saya lakukan pada siang hari ini bersama dengan coach saya Pak. Yang pertama itu adalah saya akan melakukan kehadiran penuh Pak. Yang kedua, saya akan mendengarkan secara aktif nantinya permasalahan yang dihadapi oleh coach saya. Dan yang ketiga itu Pak, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh coach saya nanti di lingkungan kerja Pak. Oke ya, dari situ saya tangkap ya, berarti Ibu ingin membuat sebuah indikator ya. Kemudian apalah indikator yang Ibu inginkan daripada proses coaching pada kali ini? Baik Pak, indikator yang saya inginkan kepada coach saya itu Pak, coach saya ini nantinya bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh coach saya ini Pak. Itu Pak. Oke ya, baik. Mungkin itu ya Bu, praobservasi kita kali ini ya. Di sini saya persilakan Ibu untuk melakukan coaching terhadap coaching ya. Di sini saya nanti akan amati. Terima kasih Bu atas kesempatannya ya. Saya akan persilakan. Baik, terima kasih Pak. Selamat siang Ibu Agnes. Selamat siang Bu Eti. Baik, apa kabarnya hari ini Bu? Hari ini sehat Bu, luar biasa. Cuma ada sedikit masalah aja Bu. Ada masalah ya Bu? Iya. Ada yang mau dibicarakan sama saya pada siang hari ini Bu? Iya ada Bu, tentang rekan sejawat saya di sekolah. Baik Bu ya. Baik Bu, kalau gitu Bu, bisa Bu Ibu menceritakan apa Bu kejadian yang terjadi dengan rekan kerja Ibu di sekolah Bu? Begini Bu, Ibu kan tahu bahwa selain sebagai guru, saya juga punya tugas tambahan, yaitu sebagai kepala jurusan perikanan. Nah, masalah saya di sini adalah tentang adanya rekan saya yang tidak menjalankan jadwal yang sudah diberikan, yaitu berupa apel pagi gitu Bu. Jadi apel pagi ini setiap hari Rabu dan Sabtu. Nah, kita sudah bagikan ke setiap guru untuk melakukan pembinaan, dan salah satu guru saya, rekan saya ini tidak mau melaksanakannya. Nah, itu dia masalahnya.
Kira-kira Bu, Ibu tahu Bu, kenapa Bu teman Ibu, rekan Ibu ini tidak mau melaksanakan atau mematuhi jadwal yang sudah dikeluarkan gitu? Apa Bu kira-kira permasalahan rekan kerja Ibu ini? Itulah saya rasa yang saya tidak bisa pikirkan mengapa seperti itu rekan saya ini Bu. Ya. Karena biasanya tiba giliran rekan saya ini dia selalu menghindar, kelihatannya selalu menghindar dengan beribu alasan. Nah, kadang-kadang dia memberikan kabar, misalnya dengan WA, maaf ya Bu, saya tidak bisa apel pagi. Nah, kadang-kadang juga beliau ini tidak memberikan kabar sama sekali, gitu Bu. Itu pun sudah berlangsung 1 semester. Ya, jadi saya sudah sering amati ya, saya bilang, saya lihat dulu lah, siapa tahu berubah, saya lihat dulu lah, siapa tahu berubahnya seperti itu. Tapi ternyata sudah berjalan 1 semester, yang saya lihat kok tidak ada perubahan. Kalau dibiarkan seperti ini lama-lama nanti mau dibawa kemana jurusan kita ini? Nah gitu Bu, masalahnya. Kira-kira Bu Agnes, apakah Ibu sudah pernah Bu menawarkan solusi kepada rekan kerja Ibu ini Bu? Apa udah pernah nggak Ibu secara langsung duduk bersama gitu untuk mencari solusi ini dari rekan kerja Ibu itu? Sejauh ini belum Bu, sejauh ini belum, karena masih yang saya lakukan saat ini hanya masih menunggu kesadaran dari rekan saya ini. Saya berharap nanti mungkin suatu hari beliau sadar akan tanggung jawabnya, selain sebagai guru juga melaksanakan kegiatan yang ada di sekolah ini. Nah itu harapan yang saya tunggu-tunggu dan sampai saat ini belum terrealisasi Bu. Gitu. Jadi saya mungkin kadang berpikir mengapa ya beliau seperti ini. Mungkin kadang-kadang dalam pikiran saya, oh mungkin kan beliau yang saya tahu kan berdagang nih Bu di depan rumahnya, karena saya pernah lewat rekan saya ini, bapak ini dia jualan ada dagangan kecil di depan rumah. Mungkin pagi-pagi kali sibuk ya melayani yang ada mungkin kebutuhan orang tetangga belanja mungkin, sehingga mungkin tidak terasa waktu sudah lewat, akhirnya tidak sempat lagi mengejar apel pagi. Atau mungkin saja ya masalahnya dia juga punya anak ya, yang saya lihat juga punya anak, mungkin ngantar anak yang antar anak dulu ke sekolah, baru ke sekolah, akhirnya apel pagi ini tidak terkejar. Atau bisa jadi dalam pikiran saya mungkin aja beliau ini ngantar istrinya dulu kerja gitu ya kan, baru ke sekolah. Jadi kalau misalnya itu dilakukan setiap hari, ya saya yakin bagaimanapun caranya apel pagi ini tidak akan terkejar. Nah seperti itu Bu. Oh, jadi ini sepertinya dilema ya Bu ya. Kalau saya bilang ini sepertinya tidak melakukan tanggung jawab gitu ya Bu ya, terhadap tugasnya gitu ya Bu ya. Jadi sampai sejauh ini belum ada Ibu bisa duduk bersama dengan Bapak ini gitu ya dalam menyelesaikan masalah ini. Nah, kalau gini Bu, saya mau bertanya, kira-kira nantinya Bu kedepannya gitu, untuk supaya Bapak ini mau bertanggung jawab dengan tugas-tugasnya ini, apa kira-kira Bu yang akan Ibu lakukan terhadap Bapak ini? Nah itu Bu, ada harapan saya bagaimana beliau ini bisa berubah supaya bisa lebih bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Itu karena kan jadwal ini sudah ketetapan ya, setiap semester kita keluarkan, kita tempel di dinding. Selain nama-nama guru, di sana juga ada nama murid yang bertugas sebagai pemimpin barisan. Ya kan kadang saya pikir apa tidak malu kita sebagai guru memberi contoh yang tidak baik, tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Itu namanya juga tidak disiplin lah istilahnya juga ya. Selain tidak bertanggung jawab, tidak disiplin. Nah itu dia yang saya pikirkan selama ini, dan ternyata tidak ada respon kesadaran sama sekali. Dan sampai saat ini saya kadang memang punya rencana untuk bisa bicara lah empat mata dengan beliau. Hanya saja saya belum menemukan caranya gimana, karena saya lihat kadang saya tungguin si beliau ini setiap kali selesai mengajar langsung pulang. Saya susah nyarinya gitu. Tadi baru datang, kok sekarang udah nggak ada gitu. Nah, jadi itu yang belum saya temukan, bagaimana waktu yang tepat untuk kami bisa sharing gitu lah Bu ya, berkomunikasi gitu. Ya Bu ya, jadi kalau dilihat ini dari pengamatan saya Bu ya, tentang yang ceritakan barusan ini, saya melihat di sini tidak adanya rasa bertanggung jawab dan rasa disiplinnya pada diri Bapak tersebut gitu ya. Nah,
Kira-kira menurut Ibu sebenarnya guru yang bertanggung jawab dan lebih disiplin itu seperti apa sih Bu? Gimana ya? Kalau menurut saya sih Bu, sebenarnya guru yang bertanggung jawab itu adalah mereka yang melaksanakan tugas yang diberikan oleh sekolah dengan ikhlas dan dilaksanakan dengan baik. Jadi di mana niat untuk melaksanakan tugas tersebut muncul dari dalam diri, bukan karena takut karena mungkin dihukum atau ditegur oleh kepala sekolah atau ingin mendapatkan hadiah seperti itu. Karena memang murni semata-mata ingin melakukan yang terbaik. Itu menurut saya guru yang baik. Jadi kalau misalnya apa namanya Bu ya, melaksanakan tugas itu sebenarnya itu harus dari dalam diri gitu Iya. ya, motivasi dari dalam diri. Sadar gitu ya. akan tanggung jawab itu muncul dari dalam dirinya. Apa yang bisa menurut Ibu lakukan untuk membantu rekan guru Ibu tersebut? Ya, kalau menurut saya sih yang bisa saya lakukan itulah yang sedang saya pikirkan Bu, bagaimana saya mengatur pertemuan ya untuk berbincang-bincang dengan rekan saya ini gitu. Baik itu mungkin bisa di kantor jurusan seperti itu Bu, atau mungkin bisa jadi saya ajak mungkin ngopi-ngopi di kantin, karena ini kan kalau kita ngobrol kan mungkin lebih asik di kantin, karena kita kan yang bahas kan mungkin bisa bahas bukan masalah ini aja, bisa masalah umum yang di luar dari ini pun bisa kita bahas ya Bu. Yang penting saya ingin bagaimana bisa membuka komunikasi dengan beliau, saya bisa dekat sehingga nanti beliau bisa lebih terbuka dengan saya. Nah, saat itu nanti baru saya tanyakan masalah ini. Itu rencana yang saya sedang pikirkan Bu. Iya, udah bagus sekali ya Bu ya. Nah, ini ada lagi yang mau saya tanyakan ini Bu. Kalau menurut Ibu sendiri Bu, guru tersebut harusnya diperlakukan bagaimana sih Bu supaya dia bisa lebih bertanggung jawab dan lebih bisa berdisiplin di dalam menjalankan tugasnya ketika apel pagi ini Bu? Bagaimana seharusnya Ibu memperlakukan Bapak ini gitu supaya Bapak ini mau gitu bertanggung jawab, berdisiplin dalam melaksanakan dan mengikuti jadwal yang sudah ditetapkan tadi kan, ada beserta dengan anak didik, ada dengan guru supaya mau mengikutinya. Kalau menurut saya sih sejauh yang saya bisa lakukan saat ini adalah mungkin mengingatkan beliau. Ya, itu batasan yang bisa saya lakukan gitu. Mengapa Pak? Misalnya mungkin dengan WA saya ingatkan Pak, jangan lupa ya besok memimpin apel, besok giliran Bapak. Yang saya lakukan ya sejauh ini ya itu Bu. Kadang kalau ketemu papasan di jalan, mengingatkan lagi, Pak minggu depan ya Pak, jangan lupa Bapak ya yang memimpin. Nah, sejauh ini itu yang bisa saya lakukan Bu. Tapi kalau untuk melakukan mengingatkan jadwal yang tidak dilaksanakan itu saya kadang segan gitu. Ya, jadi saya sebenarnya di sini melihat Ibu sebenarnya bisa berharap bisa ngobrol, bercerita dengan Bapak tersebut ya Bu ya, bercerita tentang pekerjaan dan yang lain ataupun tentang masalah-masalah kayak gini ya kan Bu. Nah, bagaimana Ibu bisa melihat kemungkinan itu bisa dilakukan Bu? Kalau saya lihat sebenarnya bisa sih Bu, bisa Ya. asalkan menyediakan waktu dan tempat saja gitu. Misalnya jam istirahat kan itu cukup panjang juga, kalau kita kan istirahat kan 30 menit Bu. Jadi itu saya rasa waktunya sudah cukup ya untuk berbincang, karena kan untuk berbincang itu 15 menit, 20 menit saya rasa waktu cukup gitu. Atau bisa jadi mungkin setelah pulang sekolah rehat sebentar, nggak langsung buru-buru pulang kan, bisa ngobrol dulu ya kan Bu sebentar. Nah itu mungkin waktu-waktu atau yang mungkin bisa kita pakai untuk berbincang. Nah tergantung si bapaknya juga seperti itu Bu. Jadi kapan rencana Ibu akan melaksanakan aksi Ibu ini berbincang-bincang dengan rekan kerja Ibu tersebut? Kalau rencana saja dalam waktu dekat ini Bu, dalam waktu dekat saya sudah coba dan kemarin juga sudah saya coba cari beliau, tapi mungkin belum ketemu ya Bu ya. Jadi mungkin dalam waktu dekat besok mungkin saya cari lagi. Nanti kalau ketemu pasti saya ajak ngomong. Oh, itu suatu rencana yang bagus sekali Bu gitu ya. Saya berharap Bu semoga Ibu dapat melaksanakan rencana Ibu untuk berbincang-bincang dengan Bapak ini ya Bu ya. Iya Bu. Baiklah Bu, saya pikir untuk proses coaching kita pada siang hari ini sudah selesai. Ada lagi kira-kira Bu yang mau Ibu sampaikan?
Saya rasa tidak ada lagi Bu, karena saya sudah menemukan solusinya dari perbincangan kita ini. Saya rencanakan besok saya pasti lakukan itu Bu. Iya, Terima Pak. kasih banyak Bu atas bantuannya. Selamat siang Bu. Selamat siang Bu Agnes. Oke, Bu Hetty, ya setelah saya perhatikan tadi Ibu melakukan coaching terhadap Ibu Agnes sebagai coachingnya. Di sini saya melihat ya bahwa Ibu itu sudah melakukannya sangat luar biasa, sangat bagus sekali, perfect lah pokoknya. Nah, saya acungi jempol 10. Terima kasih Pak. Ya, setelah saya lihat dari proses coaching Ibu ini juga, Ibu ini sudah mengembangkan 3 kompetensi daripada coach, ya kan? Apa itu? Yang pertama tadi ya, Ibu itu sudah melakukan kehadiran penuh ya dengan mendengarkan secara aktif. Kemudian ya, pertanyaan-pertanyaan Ibu juga yang Ibu sampaikan itu sangat berbobot sekali. Itu terbukti ya dari bagaimana Ibu Agnes itu bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Kemudian ya, yang ketiga di sini saya melihat ya, Ibu juga sudah melakukan ya tahapan tirta, di mana Ibu sudah melakukan ya, di situ ada tujuannya ya. Kemudian Ibu sudah melakukan identifikasi masalah, di situ tadi ada rencana aksinya juga tadi ada, kemudian tanggung jawab itu ada tadi di proses coaching itu tadi. Oke, baiklah Bu Hetty ya. Mungkin demikian saja pertemuan kita kali ini ya. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa bertemu lagi ya kan, dengan coaching yang lain gitu kan. Selamat siang, selamat beraktivitas ya Bu. Selamat siang Pak.